Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Deborah. Jangan bosan-bosan ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pertemuan yang kelima. Pelajaran 3, Allah mengasihi manusia. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 7 sampai 14, dan Lukas 2 ayat 11. Diharap siswa-siswi membaca dulu ya, lalu silahkan lanjut ke materi selanjutnya. Pada pertemuan hari ini ada cerita Alkitab. Nah, ini adalah gambar nabi-nabi bahwa Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah, bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu tentang janji-janji Allah. Ada banyak sekali nabi yang diutus oleh Allah kepada kita semua. Kita akan bahas ya. Yang pertama adalah dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Lalu, Allah membuat janji berulang kali kepada banyak nabi, termasuk kepada Yesaya, untuk menceritakan tentang kehadiran juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang. Dibaca di Yesaya 9 ayat 6, ayat 7, pasal 53 ayat 2 sampai 5. Selanjutnya, ada Nabi Zakaria berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan di Zakaria 9 ayat 9. Lalu ada Daniel. Daniel bercerita tentang janji itu juga, memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar, bahwa batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar, demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan yang kekal. Nah, selanjutnya ada Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Nah, ternyata bertahun-tahun lamanya bangsa Israel tuh menunggu janji Allah. Suatu hari Allah akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan kapan waktunya. Orang Israel banyak menunggu, waktunya juga untuk menunggu. Nah, Allah mengirim seseorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal yang besar untuk menyambut kedatangan sang raja besar itu. Nah, ini dia, pada suatu hari sang raja besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan. Nah, dia datang ke kota kecil Bethlehem sebagai seorang bayi mungil bernama Yesus, anak dari Maria dan Yusuf. Ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berita ini tersebar luas dan telah lama dijanjikan Allah yang akhirnya datang. Hore! Nah, kita akan belajar selanjutnya adalah kasih Allah bagi orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Ya, betul. Anak-anak dan ibu, kita semua adalah orang berdosa. Nah, kita belajar ya di cerita Adam dan Hawa sebelumnya bahwa mereka telah melanggar janji Allah, melanggar perintah Allah. Akibat dari ketidaktaatannya apa? Mereka menerima hukuman, hidup mereka menjadi sukar. Mereka harus bersusah payah bekerja keras mencari makan. Mereka yang perempuan sakit melahirkan. Tapi di dalam murka Allah ada kasih Allah yang sangat besar, tetap menjadi Bapa buat anak-anaknya dan buat Adam dan Hawa, apalagi buat kita yang berdosa. Nah, masuk kita masih dikasih Allah bagi orang berdosa. Bahwa Allah masih bermurah hati dan mau menjadi Bapa buat kita. Wah, luar biasa ya, kita dikasih anugerah keselamatan yang kekal. Nah, bahwa Allah itu memeluk kita walaupun kita sudah berdosa, mencuri, berbohong, males, susah dikasih tahu. Nah, Allah itu sungguh ajaib kasihnya, penyelamat kita. Kita ini anaknya yaitu mau diampuni segala dosa kita. Karena kita ini luar biasa dan kita punya Tuhan yang luar biasa. My God is great and I am grateful.
Selanjutnya, alasan Allah mau memberikan anaknya yang pertama, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu mau memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, karena Allah mengasihi dunia. Di slide sebelumnya ya tadi Allah memeluk dunia. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Allah ingin hubungan manusia dengan Tuhan itu yang rusak kini menjadi kembali baik. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, bahwa keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Sama-sama bilang, keselamatan bagi Allah, bagi dunia sudah tersedia. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Bahwa yang pertama kita harus berterima kasih, yaitu dengan bersyukur. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. COVID ini kapan berlalu? Aku udah bosan, jangan bersungut-sungut atau mengeluh. Yang kedua, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi kita harus bersyukur ya. Nah, tugas anak-anak semuanya adalah menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Silakan di video dan dikirim japri ke nomor WA Bu Deborah ya. Bu Deborah kasih contohnya ya. Lagunya seperti ini, nanti dipelajari di rumah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.